Haleluya, shalom, shalom, shalom. Seluruh jemaat Agape Church dimanapun Anda berada, yang di rumah dan semua umat Tuhan yang bersama-sama beribadah online pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Terus semangat, amin. Saya mau membacakan Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang-orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan semua di sini siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya. Sebab engkau memberkati orang-orang yang benar, kau pagari hidupku dengan anugerahmu. Ku bersuka, bersorak, terima perlindunganmu, anugerahmu perisai dalam hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan Raja di hidupku, Sang Gembala Agung dan ku dombamu. Ku bersyukur atas segala kasih-Mu. Gada dan tongkat-Mu, gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Ku aman dan tenang dalam lindung-Mu, sekalipun dalam lembah kegelapan. Sebab engkau memberkati orang-orang yang benar, kau pagari hidupku dengan anugerahmu. Ku bersuka, bersorak, terima perlindunganmu, anugerahmu perisai dalam hidupku. Semua umat Tuhan bersama-sama dengan sorak-sorai katakan Yesus dahsyat. Katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan Raja di hidupku, Sang Gembala Agung dan ku dombamu. Ku bersyukur atas segala kasih-Mu. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Ku aman dan tenang dalam lindung-Mu, sekalipun dalam lembah kekelaman. Sebab engkau memberkati orang-orang yang benar, kau pagari hidupku dengan anugerahmu. Ku bersuka dan bersorak, terima perlindunganmu, anugerahmu perisai dalam hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami tak akan takut bahkan gentar, karena Engkau bersama kami Yesus. Katakan bersama-sama dengan iman. Ku tak takut, ku tak gentar, karena Engkau besertaku. Ku tak gusar, ku tak bimbang, ku pasti aman bersamamu. Ku tak takut, ku tak gentar, karena Engkau besertaku. Ku tak gusar, ku tak bimbang, ku pasti aman bersamamu. Sebab engkau memberkati orang-orang yang benar, kau pagari hidupku dengan anugerahmu. Oh, ku bersuka, oh, haleluya.
hidupku sekali lagi, sebab engkau beserta. Yes Lord, ini kami Yesus. Kau pagari hidupku dengan anugerah-Mu. Ku bersuka dan bersorak, terima perlindungan-Mu. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Haleluya. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh yang bersyukur Bapa. Ya, pagi hari ini Tuhan, yang boleh menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh menyembah lebih dalam lagi Tuhan. Biar kami mengejar hadir-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Bapa, kerinduan kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang ada di rumah, dimanapun kau berada, bersama-sama tautkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini, bahwa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini, sekalipun saat ini kita kembali beribadah di rumah, ibadah online, tetapi tidak mengurangi hadirat dan kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita masing-masing. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yes, Lord. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Let's worship Lord, let's worship. Ini penyembahan kami Tuhan, hanya dekat-Mu saja Tuhan. Mari sama-sama katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
kepadamu Yesus. Kami mau nyatakan kebesaran, mengejar hadirmu dalam. Mari angkat tanganmu bersama-sama, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Berikan yang terbaik penyembahan kita. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Sekali lagi katakan, memandang, memandang. Yes Lord, ini kerinduan kami Yesus. Ya Rabba, ya Rasyanda, ya Rabba. Hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, di dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan. Mari jemaat sembah Yesus. Menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Worship you, O Lord, kami sembah Engkau Tuhan. Mari ambil sikap penyembahan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya, biar hadirat-Mu terus mengalir Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya, sebab Engkau yang layak. Ya Rabba, ya Shandak, ya Rabba, ya. Haleluya. Haleluya. Walaupun badai ada di sekeliling kami Tuhan, sekalipun Tuhan badai ada di depan kami Tuhan, kami mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami Yesus. Ini hati kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami percaya iman kami Tuhan bersama-Mu Yesus tak akan goyah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pengharapan kami Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi, kenapa hatimu katakan jemaat? Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan.
Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Saat hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sebab tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan, yang mampu melindungi kami, bahkan mengangkat kami Tuhan, di saat kami tergeletak bahkan terjatuh Tuhan. Jadi hari-hari ini Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, karena kami tahu tanpa diri-Mu Tuhan, kami gak akan mampu lewati badai ini Yesus. Kita bersama-sama. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Oh, Tuhan kemenanganku. Oh. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara kasih, apa kabar? Pada hari ini saya percaya anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan sampai hari ini ada dalam kehidupan kita. Dan sebentar saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya berdoa firman yang akan disampaikan ini akan membuat saudara mengerti dan tentunya menjadi rema dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami Tuhan dan semakin mengerti, semakin memahami apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk memperhatikan firman Tuhan dalam Kejadian 34 ayat 1 sampai ayat 31. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31 saya akan membacakan untuk saudara, dan saudara dapat menyimak dengan baik. Kejadian 34:1 ayat 31. Pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu.
Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengarlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta, walaupun kamu membebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun. Aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu. Dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaan dan semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta isi-isi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? Saudara, pada hari
kita akan belajar dari seorang yang bernama Yakub, saudara. Tadi kita sudah melihat ada kejadian yang sungguh menyedihkan terjadi, yaitu anak perempuan Yakub bernama Dina itu diperkosa. Lalu saudara-saudaranya merencanakan dan melakukan pembunuhan kepada orang yang memperkosa adik perempuannya, yaitu bernama Sikem. Dan bukan itu saja, ia juga membunuh anak-anak laki-laki Yakub, membunuh semua orang-orang yang bersama dengan Sikem. Tetapi justru perbuatan yang dilakukan anak-anaknya tidak membuat Yakub, maksud saya apa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi untuk membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan Sikem kepada Dina, itu tidak membuat Yakub tenang. Awal Yakub sedih, lalu dibalaslah perbuatan Sikem oleh Simeon dan Lewi. Perbuatan yang dilakukan mereka itu tidak membuat Yakub tenang. Malahan ia mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kenapa engkau melakukan perbuatan tersebut?" Dan akhirnya saudara, Yakub merasa nyawanya terancam, nyawa keluarganya juga terancam. Dalam tanda kurung, Yakub merasakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang begitu besar. Saudara, rasa takut itu adalah suatu yang normal, perasaan yang normal dan manusiawi bagi saya. Saya percaya kita semua pernah mengalami rasa takut. Nah, rasa takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan. Benar ya saudara? Mungkin kita pernah mengalami rasa takut. Mungkin saat kita menghadapi situasi yang sulit. Semua pasti pernah mengalami situasi sulit. Nah, rasa takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Ada yang suka dengan rasa takut? Tidak ada. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, yang dipicu, yang disebabkan oleh persepsi bahaya, sesuatu yang nyata atau sesuatu yang dibayangkan. Nah, itu yang dialami oleh Yakub, saudara. Ia merasa takut, ia merasa cemas, ia merasa khawatir. Itu yang dialaminya karena perbuatan dari Simeon dan Lewi. Dan betapa Yakub juga mengalami kesedihan atas perbuatan Sikem kepada anaknya, anak perempuan, yaitu bernama Dina. Nah, pada hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan, yaitu Tuhan berbicara lewat situasi. Nah, tadi kita sudah menyimak bagaimana Yakub mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tentu karena ada sebab dan akibatnya, sehingga akhirnya Yakub mengalami ketakutan. Dimulai dari Dina diperkosa, ia mengalami kesedihan karena anak perempuannya diperlakukan yang tidak benar. Lalu selanjutnya ia melihat bahwa anak laki-lakinya melakukan upaya pembunuhan berencana dan berhasil. Perbuatan tersebut bukannya malah membuat Yakub tenang, tetapi malah mengalami ketakutan karena Yakub cemas, Yakub khawatir ketika orang-orang Kanaan ini bergabung menuntut apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Yakub, maka Yakub mempunyai bayangan bahwa keluarganya dan dia akan dibinasakan. Nah, saat saya merenungkan ini, saat saya membaca dan mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkan, saya bertanya apakah hal yang terjadi dalam kehidupan Yakub dan keluarga Yakub ini merupakan sebuah rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya Yakub. Tentu Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan masa depan yang cerah, saudara. Nah, dan saya juga percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membawa umatnya menuju jalan yang salah, terlebih orang pilihan seperti Yakub. Tuhan gak pernah membawa Yakub menuju jalan yang salah. Dan saya pastikan bahwa bukan Tuhan yang salah atas apa yang terjadi dalam kisah ini. Berarti ada sesuatu yang salah, dan saya mau berkata Yakub yang salah. Karena akhirnya ia mengalami kejadian yang menyedihkan. Ia mengalami sesuatu yang membuat dirinya mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dan hari ini kita akan belajar dari apa yang Yakub alami, saudara. Nah, perhatikan Kejadian 33 ayat 18 sampai yang ke-19 saja, saudara.
Kejadian 33 ayat 18 sampai 19 ini merupakan awal dari penyebabnya kenapa Yakub bisa mengalami sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat ia mengalami ketakutan, kecemasan. Kejadian 33 ayat 18 sampai ayat 19. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Perhatikan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian perhatikan ini saudara, kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Kalau saudara perhatikan ayat 20, ia juga membangun mezbah Tuhan di tempat itu. Nah, di sini awal dari penyebabnya terjadinya situasi yang menyedihkan yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Yakub beserta keluarganya tinggal di tanah Sikem, saudara. Besar kemungkinan, saudara, saya mau berkata kepada saudara, besar kemungkinan Yakub tinggal di tempat yang Tuhan sebenarnya tidak kehendaki untuk Yakub tinggal. Sekalipun Yakub membangun mezbah di tempat itu. Kenapa saya berkata seperti itu? Kita akan mundur, saudara. Mari perhatikan Kejadian 32 ayat ke-9. Kejadian 32 ayat ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, ini Yakub berkata apa yang pernah Tuhan katakan kepada Yakub. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Perhatikan saudara, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Nah, yang menjadi pertanyaan, negeri mana yang ditujuk sama Tuhan? Tempat mana yang Tuhan kehendaki? Ketika Tuhan berkata kepada Yakub, Tuhan berkata, pulanglah ke negerimu. Negeri mana yang Tuhan kehendaki? Nah, kita akan mundur kembali Kejadian 28 ayat ke-15. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tadi kita sudah baca, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Negeri yang mana? Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Perhatikan saudara, ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Nah, Tuhan mau untuk Yakub pergi ke Betel ternyata saudara. Tetapi Yakub memilih untuk tinggal ke Sikem. Kenapa saya berkata memilih? Karena ada upaya untuk Yakub membeli tanah, sebidang tanah di Sikem. Ini sebabnya kenapa Yakub mengalami situasi yang sulit. Bukan berarti saudara ketika Yakub taat maka ia tidak mengalami kesulitan. Saya percaya saudara bahwa kita semua pernah mengalami situasi yang sulit. Tetapi gini saudara, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, situasi yang sulit akan terus ada dalam kehidupan kita, itu seperti datang bertubi-tubi. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan itu ingin untuk kita melakukan, berbuat, bertindak, melangkah berdasarkan ketepatan saudara. Ketika kita tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan, situasi yang sulit akan terus datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan rasa takut, rasa ketakutan, kecemasan itu akan terus kita alami. Tentu tidak ada yang mau terus mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu bahkan akan terus kita alami, bahkan menggerogoti diri kita. Ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Dan sekali lagi saya berkata, bukan berarti ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, ketika saudara melakukan seperti yang Tuhan inginkan, maka kita tidak akan melewati situasi yang sulit. Nah, saudara, saya mau pastikan kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji jalan itu akan selalu mulus. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan melewati situasi yang sulit. Tetapi yang saya tahu, ketika kita melewati situasi yang sulit, kita melewati jalan yang terjal sekalipun, Tuhan akan menyertai dan beserta kepada orang yang dekat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Alkitab berkata dalam Mazmur 23 ayat keempat. Mazmur 23 ayat keempat saya akan sampaikan kepada saudara.
Saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Siapa yang menulis ayat tersebut? Ialah Daud, saudara. Alkitab mencatat Daud adalah orang yang melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya satu, bukan hanya dua yang dia lakukan. Tapi segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada Daud, ia lakukan. Nah, ketika kita melakukan segala yang Tuhan kehendaki dengan tepat seperti Daud, maka saudara, sekalipun kita melewati situasi yang sulit, seperti yang Daud katakan, aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita akan melihat penyertaan Tuhan dan penghiburan daripada Tuhan, dan kita tidak akan merasa takut, saudara, karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan ada jaminan daripada Tuhan, dan ada penyertaan daripada Tuhan, dan kabar baiknya Tuhan akan memberikan penghiburan bagi kita, saudara. Nah, saya akan cerita, ada sesuatu cerita yang di dalam Alkitab. Saya percaya mungkin saudara pernah mendengar dan mungkin saudara memahami cerita tersebut. Pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kekeringan. Semua yang tinggal di bangsa Israel, di tanah orang Israel itu mengalami kekeringan. Semua mengalami situasi yang sulit, termasuk Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah nabi Tuhan. Elia adalah orang pilihan Tuhan. Ia melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tidak ada penundaan ketika Tuhan berkata kepada Elia. Ia lakukan dengan segera. Tetapi perhatikan saudara bahwa Elia juga mengalami situasi yang sulit dalam kehidupannya. Tetapi di sini yang menjadi perbedaannya. Kalau saudara perhatikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Elia. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Saudara bisa bayangkan seberapa besar sih burung gagak dapat mampu memberikan daging, membawa daging dan memberikan makan kepada Elia setiap harinya. Bagi saya itu bukan suatu, saya tidak memprioritaskan mukjizatnya, tetapi saya memprioritaskan Tuhan yang menyertai Elia. Sekalipun seluruh sekelilingnya mengalami kekeringan, Tuhan tetap menyertai. Bahkan Tuhan memberikan penghiburan kepada Elia setiap harinya, saudara. Dari hal ini kita belajar bahwa ketika kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan memberikan penyertaannya, pemeliharaannya. Tuhan akan memimpin kehidupan kita dan tentunya Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Setiap orang pasti akan mengalami masalah dalam kehidupannya, saudara. Hanya orang mati saja yang tidak punya masalah. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah ketika orang tersebut mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memimpin dan menyertai. Sekali lagi Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dan terlebih lagi Tuhan akan memberikan penghiburan. Kita kembali ke cerita Yakub. Apa yang terjadi setelah situasi yang dialami? Tadi kita tahu bahwa Yakub mengalami situasi yang sulit, anaknya diperkosa, lalu anak yang lain, anak laki-lakinya membuat upaya pembunuhan berencana dan mereka melakukan pembunuhan kepada orang yang memperkosa Dina. Ini merupakan situasi yang sulit dialami Yakub. Apa yang terjadi setelah situasi yang sulit dialami oleh Yakub? Saya berkata justru saat Yakub sedang mengalami situasi yang sulit, di situ Tuhan bicara kepada Yakub. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami situasi yang sulit, jangan-jangan Tuhan ingin saudara dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara. Nah, perhatikan Kejadian 35 ayat yang pertama. Ini merupakan kisah setelah terjadinya sesuatu yang menyedihkan dalam keluarga Yakub dan Yakub secara pribadi. Kejadian 35 ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Untuk kedua kalinya Tuhan memerintahkan kepada Yakub untuk pergi ke tempat yang Tuhan kehendaki, yaitu Betel. Sebelumnya Tuhan sudah berkata kepada Yakub pergi ke Betel, tetapi Yakub malah memilih untuk tinggal ke Sikem, membeli sebidang tanah di situ dan tinggal di situ. Dan akhirnya Yakub mengalami situasi yang sulit bertubi-tubi. Nah, perhatikan Kejadian 35
ayat yang kelima, ketika Yakub melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar, saudara. Nah, ketika Yakub melakukan, ia bergerak, ia melangkah seperti yang Tuhan inginkan, apa yang terjadi? Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan menjaga Yakub dan Tuhan menyertai Yakub, dan yang terpenting saudara, Tuhan memberikan penghiburan kepada Yakub. Tuhan sertai segala upaya pembunuhan, balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan itu diluputkan sama Tuhan. Sekali lagi saya berkata, mari lakukan apa yang Tuhan inginkan. Belajar dari Yakub. Yakub mengalami kesedihan, ketakutan, kecemasan karena Yakub memilih untuk tinggal di Sikem, memilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun ia juga membangun mezbah di tempat tersebut, saudara, tetapi itu tidak menjamin penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya, dan ia harus membayar harga yang mahal. Nah, sebelum saya akan akhiri, saya ingat cerita dari seorang yang bernama Saul, raja pertama bangsa Israel. Pada waktu itu Saul diperintahkan untuk membunuh seluruh orang-orang Amalek. Seluruhnya tanpa terkecuali, seluruhnya. Bahkan apa yang ada dalam orang-orang Israel, harta ternak itu harus dihabisin. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul, Saul tidak melakukan dengan tepat. Ia menyelamatkan raja dari bangsa Amalek. Lalu ia menyelamatkan kambing domba yang baik, diselamatkannya, disimpannya, yang jelek, yang timpang, dihabisinya. Lalu apa yang menjadi masalahnya? Gini saudara, ketika itu Samuel datang kepada Saul dan berkata, kenapa engkau melakukan seperti itu? Nah, kita akan buka saudara di 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 24. 1 Samuel 22 ayat 24. Tetapi jawab Samuel, perhatikan apa yang dikatakan Samuel kepada Saul. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul lebih condong mengikuti perkataan rakyatnya. Tetapi ini bicara soal ketepatan dan ketaatan, saudara. Dan ini harus yang kita responi pada hari ini. Pada hari ini Tuhan mau untuk kita melakukan, untuk kita bertindak, untuk kita melangkah, untuk kita berbuat, itu berdasarkan ketaatan dan ketepatan. Karena saya percaya saudara, saat kita melakukan berdasarkan ketaatan dan ketepatan, sekalipun kita melewati situasi yang sulit, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita, memberikan penghiburan kepada kita, sekalipun kita akan melewati situasi yang sulit. Bahkan kalau saudara membaca dalam 2 Korintus 7 ayat 5-6, Paulus juga pernah mengalami sesuatu yang ditakutkan. Paulus juga pernah mengalami situasi yang cemas, kesedihan. Bagi saya, sekali lagi saya berkata bahwa rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu sesuatu yang normal. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Perhatikan 2 Korintus 7 ayat 5-6. Saya akan bacakan kepada saudara. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Bayangkan saudara, Paulus berkata seperti itu, ia mengalami kesusahan, kesedihan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Ada sesuatu kekhawatiran yang dialami Paulus. Ada sesuatu yang Paulus alami, ketakutan. Tetapi perhatikan saudara, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangannya. Tetapi Tuhan Allah memberikan penghiburan kepada Paulus. Nah, siapakah orang yang rendah hati? Orang yang bukan mengikuti keinginannya, orang yang bukan mengikuti kemauannya,
tapi ia melakukan berdasarkan mengikuti keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Orang itu yang disebut orang yang rendah hati. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau pastikan kepada saudara, mengingatkan untuk kita, mari lakukan kehendak Tuhan, lakukan dengan tepat, maka saudara akan menjadi pribadi yang rendah hati dan Tuhan berkenan atas kehidupan saudara, dan segala sesuatu yang akan saudara lewati, situasi yang sulit sekalipun, Tuhan akan menyertai dan memimpin kehidupan saudara. Bahkan Tuhan akan memberikan penghiburan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan pujian dan penyembahan dan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan, kiranya segala yang kita dengar pada hari ini akan mengubahkan hati kita. Tentunya hati kita, hidup kita, jiwa kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara semuanya yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ini suatu pembentukan yang daripada Tuhan untuk kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kiranya sepanjang minggu ini segala yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, dan hamba berdoa buat semuanya yang jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada sepanjang minggu ini, segala aktivitas pekerjaan, usaha, sekolah, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan mereka. Dan apapun yang dikerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Lindungin segala apapun yang ada dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, kesehatan, keluarga, masa depan, semua di bawah covering daripada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat Tuhan pada hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.